Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Video saya ini saya awali dengan intro, yaitu ketika sinden cantik Yovika waktu pentas di Mojokerto, yaitu di Taman Bahari Mojopahit itu, dikala datang bersama-sama para sinden untuk menuju ke pentas itu ditahan oleh panitia untuk saling berfoto ria. Apakah itu pertanda bahwa Yovika semakin banyak dikenal, semakin ingin moncer? Tentunya pintu masuknya apakah seperti itu, kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan memang seperti itu. Kemudian teman-teman, video saya tentunya selain Yovika juga ingin menyampaikan bahwa pintu masuk datangnya kemonceran atau menjadi viral atau menjadi terkenalnya seniman itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda setiap seniman, pintu masuknya berbeda-beda. Teman-teman, sebelum ke sana saya ingin menyentil dulu dengan adanya teori pendidikan atau teori perkembangan manusia, perkembangan anak ya. Seperti ini yang terjadi teman-teman, bahwa banyak yang mengatakan, para ahli pendidikan mengatakan bahwa seniman itu harus berbakat, harus bakat sejak lahir. Kalau bakat, apakah tentu nanti sukses? Kalau tidak bakat, apakah tidak bisa belajar berkesenian? Inilah yang akan saya kupas di awal video saya ini. Terkadang banyak silang pendapat, saling mempertahankan bahwa idolanya adalah yang terbaik, semuanya kalah. Ya, seperti itu, yang lain juga seperti itu. Padahal teman-teman, kalau pada sumber yang sebenarnya, bahwa seniman yang bisa moncer itu semata-mata yaitu anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita mengecilkan seseorang yang mungkin tingkat kemoncerannya kurang, berarti sama dengan ya menentang kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti ini teman-teman. Jadi kita berfokus pada tentang kesenian, perkembangan anak, tentang berkesenian itu seperti apa. Ada namanya teori nativisme. Nah, teori nativisme itu dipelopori oleh seorang ilmuwan dari Eropa, Schopenhauer, yang mengatakan bahwa berkesenian itu harus punya bakat sejak lahir. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya ada namanya teori empirisme. Teori empirisme itu disponsori oleh John Locke ya, mengatakan bahwa perkembangan termasuk berkesenian itu dipengaruhi oleh milieu, oleh pengalaman ya, pengalaman di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya teori konvergensi. Teori konvergensi itu bahwa perkembangan seseorang atau anak itu dipengaruhi oleh perpaduan antara nativisme dan empirisme ya, dari bakat sejak lahir dan lingkungan atau milieu. Itu yang dipelopori oleh William Stern, seorang ilmuwan terkenal waktu itu ya. Kemudian teori konvergensi itu banyak diakui, banyak digunakan oleh ahli-ahli pendidikan ya, bahwa sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah kalau anak berbakat pasti sukses bisa berkesenian dengan bagus? Apabila anak tidak berbakat, apakah bisa berkesenian dengan bagus? Begini, jadi anak yang berpotensi berkesenian dengan bagus, kalau mendapatkan ilmu secara empiris, mendapatkan pendidikan, bakat dan minatnya itu dibangkitkan, kemudian diarahkan, akan menjadi lebih cepat sukses daripada yang tidak mempunyai bakat yang tinggi. Nah, bagi anak yang tidak terlalu bakat, apakah tidak bisa berkesenian? Umumnya bisa, selama dia berlatih dengan tekun, tapi kecepatan daya tangkapnya tidak akan bisa mengalahkan anak yang mempunyai bakat seperti itu. Jadi punya bakat itu tetap harus dipadu dengan empirisme, tetapi empirisme itu juga tetap harus sering belajar ya, tetap
anak itu kan sedikit-sedikit pasti punya bakatnya tidak sebesar yang pertama. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi bedanya anak yang berbakat maupun yang tidak berbakat itu kalau sama-sama sudah mempunyai minatnya sudah dibangkitkan. Anak yang berbakat itu mendengar satu kali saja sudah bisa menirukan, sudah bisa membidik nada, sudah bisa membidik notasi, sudah bisa membidik syair-syair. Tetapi anak yang tidak terlalu berbakat harus belajar berulang-ulang. Itu bedanya, ya. Kemudian tentang bagusnya juga biasanya anak yang berbakat akan lebih bagus daripada yang tidak berbakat kalau sama-sama sudah mempunyai minat untuk belajar, seperti itu. Kemudian teman-teman, datangnya anak-anak dalam teori pendidikan itu tertarik pada bidangnya, pada bakatnya. Setiap orang berbeda-beda. Itu dalam psikologi pendidikan ada namanya masa peka. Ada namanya masa peka. Masa peka itu terjemahan paling gampang begini. Jadi anak-anak itu baik fisik maupun psikis sudah mulai sensitif untuk menerima rangsangan dari luar. Baik rangsangan untuk bernyanyi, untuk menghafalkan huruf-huruf, untuk menghafalkan gerak-gerak, termasuk gerak-gerak berkesenian. Itu namanya masa peka. Sedang datangnya tidak sama, ya. Kalau kita punya anak, itu kadang-kadang anak itu sudah pinter sejak kecil, ya. Itu berarti sejak kecil masa pekanya sudah datang. Ada anak sejak kecil tidak pandai, setelah menjelang lulusan menjadi pinter apa saja, menjadi tertarik, menjadi minatnya itu ada untuk menerima rangsang apa saja dari luar. Itu namanya masa pekanya baru datang. Ada yang masa pekanya datangnya setelah SMP, atau tahu-tahu SD, SMP tidak pinter, SMA-nya pinter. Nah, itu namanya masa peka datangnya berbeda-beda. Termasuk masa peka datangnya untuk tertarik pada berkesenian, sama-sama anak berbakat itu berbeda-beda teman-teman. Seperti itu ya, itu dalam teori pendidikan seperti itu. Makanya kalau kita punya anak kadang-kadang SD-nya masih tidak pinter, SMP-nya tidak pinter, kita akan bingung. Ternyata setelah SMA menjadi pinter. Nah, itu masa pekanya datangnya baru di SMA. Itu dalam yang saya baca, yang saya pelajari dalam teori psikologi pendidikan atau teori pendidikan teman-teman. Seperti itu ya. Dari itu akhirnya ada pertanyaannya tadi yang bisa saya jawab, bahwa anak yang bakat pun belum tentu sukses kalau tidak mendapatkan pengarahan, tidak mendapatkan latihan-latihan secara efektif, tidak dibangkitkan minatnya, tidak dibongkar bakatnya oleh seorang yang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Yaitu teori konvergensi. Jadi perpaduan antara bakat dan minat, seperti itu. Akhirnya anak itu bisa mencapai berkesenian yang tinggi. Sedangkan anak yang tidak begitu bakat, ya tetap bisa, tetapi tidak akan bisa mengalahkan anak yang berbakat, seperti itu. Berikutnya teman-teman, beberapa seniman yang sering kita lihat di sini, pintu masuknya untuk moncer itu berbeda-beda, ya. Pintu masuknya kemonceran daripada seniman itu berbeda-beda, karena kesempatannya juga tidak sama. Misalnya yang pertama, Niken Salindri. Niken Salindri tentunya tetap berbakat, apalagi ayahnya juga seorang dalang, keturunan dari ayahnya. Kemudian sejak kecil sudah langsung dibangkitkan bakat minatnya, dilatih. Setelah dilatih, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman empiris, langsung diikutkan dalang diantar. Dengan demikian mulai pintu masuk sejak kecil itu, ya. Niken Salindri akhirnya menjadi sinden yang terkenal sejak kecil, karena memang ya selain bakat ada kesempatan, lingkungan atau miliunya mendukung. Kebetulan ayahnya seorang dalang, ya, jadi melihat anak punya bakat akhirnya disalurkan, seperti itu. Itu pintu masuknya moncer Niken Salindri ternyata sudah
dimulai sejak kecil, dan setelah menjadi remaja SMP itu sudah mulai banyak kelihatan. Menjelang akhir SMP-nya itu sudah mulai terkenal, viral sampai seperti ini. Itu yang terjadi dengan Niken Salindri ya. Berikutnya dalang milenial Ki Akbar Salam. Perlu diketahui bahwa dalang milenial Ki Akbar Salam sebenarnya dari lingkungan keluarga yang bukan seniman. Ayah bundanya tidak berkesenian. Kemudian dikala Akbar Salam sering ikut neneknya atau kakeknya, itu ternyata ketahuan bahwa Mas Akbar Salam itu seneng dengan wayang. Akhirnya distelkan wayang kulit ya, kemudian diberikan wayang-wayang kertas. Mengetahui itu, bundanya mengetahui bahwa putranya punya bakat terhadap berkesenian. Selain seneng wayang, ternyata juga pinter nari ya, pinter nari dan menyanyi. Akhirnya kegundah gulanan bundanya akhirnya mencarikan seorang guru untuk diikutkan kursus mendalang. Yaitu seorang tua mengetahui bakat anaknya, akhirnya dibangkitkan minatnya. Kemudian datanglah ke seorang guru, dilatih secara intensif ya. Jadi bakat tadi harus dilatih secara intensif, diberi metode yang bagus, yang sistematis ya. Kemudian ternyata gurunya juga bertanggung jawab, harus memberikan pengalaman empiris kepada seorang dalang cilik itu, yaitu di setiap ada pentas wayang itu gurunya almarhum Pak Suyitno itu mengajak Mas Da itu untuk mucui ya, untuk ndalang walaupun hanya sebentar, karena itu penting untuk jam terbang teman-teman ya. Itulah mulai dibukanya pintu masuk Ki Akbar Salam ya. Kebetulan waktu itu di Kabupaten Nganjuk sendiri ada program wayang masuk sekolah, kemudian ada pentas-pentas yang diikuti. Kemudian karena orang tuanya akhirnya diberitahu oleh gurunya bahwa anak Anda itu berbakat, maka untuk didukung ya. Dukungan itu juga datang karena ada masukan dari gurunya, juga datang masukan dari almarhum dalang paling kondang Nganjuk, yaitu Ki Panut Darmoko, mengatakan bahwa si kecil ini tolong untuk dirawat, untuk dibina, karena nanti akan jadi dalang besar. Juga almarhum Ki Suprapto, dalang dari Sawan Nganjuk, dekatnya air terjun Sidoarjo, mengatakan kepada ayahnya Mas Akbar bahwa Mas Akbar ini, Di Akbar ini tolong untuk terus dibina secara intensif, kalau perlu disekolahkan setinggi-tingginya, karena dia nanti akan ada tanda-tanda akan menjadi dalang besar. Akhirnya setelah itu ternyata diikutkan lomba menjadi juara nasional. Kemudian ternyata waktu sekolah diisi juga sekolahnya tidak main-main, sekolahnya juga sekolah dengan tertib, akhirnya menjadi kumlot, dan bahkan di waktu praktek terakhir itu nilainya nyaris sempurna. Akhirnya menjadi dalang terkenal sampai seperti ini. Jadi kesempatan orang untuk menjadi terkenal itu berbeda-beda ya teman-teman. Itu Ki Akbar Salam. Belum diaturkan. Ki selingi, monggo Ki Mbak Nisa berikut ya. Pak dulu. Oke. Ada yang dari Madiun. Mbak Neha. Ayo dong. Ini bidangan apa sih? Kemudian kita meloncat ke Mbak Elisa Orkarus Alaso, teman-teman. Mbak Elisa Orkarus Alaso itu kedua-duanya sudah membuat pernyataan bahwa kepribadiannya sama dengan Mas Da, yaitu kepribadian introvert tipe. Introvert tipe itu kebalikannya adalah ekstrovert tipe. Tentu untuk introvert dan ekstrovert itu sudah banyak yang pernah mendengar ya teman-teman. Yang saya ikuti Mbak Elisa Orkarus Alaso itu adalah dimulai dari salah kamar. Mbak Elisa Orkarus sebenarnya kan keturunan bule, jadi orang Sulawesi. Kemudian ayahnya orang bule. Kemudian datang ke Yogyakarta untuk sekolah di jurusan
di jurusan teater. Sebenarnya yang diinginkan adalah teater, tetapi akhirnya dikala mendaftarkan di sekolah sana banyak yang menyarankan untuk ke pedalangan saja. Ada satu kebimbangan, mosok cewek dari dalang ya. Akhirnya dinyatakan bahwa di dalam pedalangan itu segala ilmu ada, paket komplit. Jadi tari ada, nyanyi ada, drama ada, lawak ada. Ya seperti itu. Akhirnya salah kamar ya masuk ke pedalangan, dan itu sesuatu yang sangat tidak mudah teman-teman. Sangat tidak mudah. Dalam perjalanannya setelah menjadi mahasiswa di ISI Jogja Pedalangan, tentu akhirnya karena wanita juga belajar nembang, dia bisa nembang Jawa, tentu dimodali dengan nyanyi lagu pop, lagu barat, pinter, bahasa Inggrisnya pinter ya. Akhirnya sama, dari panggung ke panggung kecil, dari dalang-dalang kecil ya, dari bayaran mungkin 50.000, 100.000 seperti itu, dikala masih belum terkenal teman-teman ya. Dikala masih belum terkenal. Kemudian menjelang membuat skripsi, ternyata dia datang ke almarhum Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho menjadi model, apa ya istilahnya, pokoknya narasumber yang diteliti adalah Ki Seno Nugroho, dalang fenomenal waktu itu, dalang yang sangat terkenal, dalang yang multi talenta. Nah, akhirnya setelah ketemu Pak Seno Nugroho, akhirnya kamu apakah tidak ikut saya saja? Selain membuat skripsi ini, ikut nyinden saya ya. Bayarannya ya kecil wong yo. Yo waktu itu Elisa yo masih belum bisa dandan, belum bisa masak menurut pengakuannya yo. Coro gelungannya cek muntil wong yo kuru gitu loh. Seno Nugroho paham para ini mutiara terpendam. Elisa ini punya kelebihan yang nanti luar biasa. Akhirnya oke lah, si Elisa Orkarus Alaso sering selain ikut mayang-mayang di dalang-dalang kecil juga sekarang dikukup dengan Ki Seno Nugroho. Dikala ikut Seno Nugroho itu brandednya, terade mareknya, bahasa yang templetot itu yang justru pintu masuknya. Jadi sebenarnya Mbak Elisa itu bahasa Jawa Jogjanya halus luar biasa, warna suaranya bagus, apalagi orang itu kalau ada keturunan bule kan ngomongnya kan bagus ya, seperti itu. Jadi ngomong yang templetot itu yang dipertahankan, yang mulai pintu masuknya. Lah ternyata akhirnya betul Elisa semakin mendapat perhatian dari masyarakat ya. Pak Seno Nugroho akhirnya juga semakin terkenal, bahkan tidak orang Jogja saja yang nanggap, justru penggemar wayang Surakartanya mulai Pak Seno keluar juga dari Jogja. Nah, kemudian suatu hari leh-lehan ke si Elisa dikatakan kue ini ora tak kukup ora menjadi terkenal, ora iso koyo ngono kuwi dan lain sebagainya. Ya Elisa mengatakan, jenengan kan arane aku yo ora terkenal koyo ngene iki. YouTube-mu tidak mungkin akan penontonnya seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme. Pak Seno sebuah dalang fenomenal yang pinter. Kemudian dengan adanya Elisa ini menjadi saling menguatkan. Pak Seno menjadi semakin terkenal, Elisa juga semakin terkenal dengan guyon-guyonan templetot itu yang selalu dikemas, yang dipertahankan seperti itu. Nah kemudian pintu masuknya ya itu kan masih terbatas menjadi sinden yang bagus tapi dalang Seno. Kemudian pintu masuknya Mbak Elisa menjadi bintang tamu seperti apa? Nah ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ini saya ambil gambarnya saja karena bukan video saya. Nanti saya takut kalau video saya ambilkan videonya itu bermasalah di channel saya. Channel saya kena take down. Seperti ini teman-teman. Pada bulan Januari 2029, Ki Seno Nugroho diundang di acara ulang tahun UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, waktu itu Universitas Ahmad Dahlan dalam satu episode di Limbukan ingin bahwa mahasiswanya yang bule itu ditampilkan.
mahasiswa yang bule itu ditampilkan di dalam satu pagelaran seperti ini, Pak Seno bingung karena nanti bagaimana cara berkomunikasinya. Akhirnya ternyata tidak sadar bahwa punya sinden yang top, namanya Elisa Orkaros Alaso ini pandai berbahasa Inggris. Nah ini Mbak Elisa menjadi juru bicaranya ya. Ini ada yang dari Arab, bahkan yang wanita itu Cina, itu mengatakan bahwa dikatakan agamanya apa, mengatakan agamanya adalah ateis, tidak seperti itu ya. Akhirnya itulah dikala Elisa berangkat mau masuk ke lokasi pentas tuh kaget. Fotonya Elisa ya itu dipampang di baliho besar ya, namanya universitas besar, membuat balihonya ya besar ya, diberi lampu neon box yang bagus itu ya. Itu awalnya. Akhirnya dalam limbuan ini geger, Pak lah kok fotoku di pampang seperti itu, maksudnya bagaimana? Ya kamu itu menjadi bintang tamu sekarang loh. Mosok tuh Pak Lanik jadi bintang tamu, bayar aku kan yo gede, mestinya bayar aku berlipat-lipat dari sekarang. Nah, itu akhirnya menjadi bahan orolan. Yo mesti bayarmu kulo akeh. Itu jadi pintu masuknya Mbak Elisa itu dikala Januari 2019 Pak Seno mayang di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, Mbak Elisa semakin moncer, akhirnya menjadi bintang tamu di mana-mana. Selain Pak Seno, dengan Pak Seno dikala off, Pak Seno juga ditangkap oleh dalang-dalang lain, tentunya dengan honor yang dari sinden biasa menjadi bintang tamu ya menjadi berlipat-lipat seperti itu. Nah, sayangnya ketika Pak Seno meninggal dunia, ya akhirnya Elisa akhirnya tetap ikut freelance, ikut dalang-dalang lain, tetapi banyak kalangan mengatakan justru Elisa agak menurun karena chemistry-nya Elisa itu tidak ada yang mengalahkan jikalau dengan Pak Seno. Seperti itu teman-teman. Jadi masuknya menjadi terkenal, menjadi bintang tamu itu moncer itu pintu masuknya berbeda-beda ya. Seperti sinden-sinden lain, misalnya juga si Lintang Kairo sejak kecil sudah dibiasakan dari panggung ke panggung. Kemudian Mbak Renzel itu justru setelah lulus pun masih enggan untuk ikut dari panggung ke panggung. Akhirnya setelah dibujuk ibunya, kadang-kadang ikut ibunya, akhirnya bisa menjadi ya belum terkenal amat, tapi yo kalau secara kualitas kan sudah bagus. Kemudian Mbak Yuvika konsentrasi ikut dari panggung ke panggung seperti ini tentunya sejak akhir-akhir menjelang lulus. Nah, jadi mulainya itu berbeda-beda ya. Ya semua perjalanan itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti tadi dalam teori pendidikan bahwa bakat dan minat, tetapi juga masa pekannya orang datangnya berbeda-beda. Jadi ada yang tertarik untuk berkesenian setelah SMP, baru sebenarnya dia bakat. Setelah SMA ternyata ingin sekolah diisi, walaupun sebelumnya tidak dari panggung ke panggung. Akhirnya untuk menjadi seniman profesional tuh setiap seniman beda, ada yang sejak kecil, ada yang remaja, ada yang setelah mulai kuliah itu baru mulai mencoba menjadi seniman profesional. Sedangkan tadi bahwa pintu masuknya beda-beda. Niken Salindiri sejak kecil lambat laun setelah menjadi remaja akhirnya menjadi booming. Mas Akbar juga demikian, dari kecil sudah dalang, kemudian setelah SMA lulus isi semakin terkenal seperti itu. Mbak Elisa seperti itu, dan seniman-seniman lain tentunya juga berbeda-beda. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya ini. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Dikala kita saling bersilang pendapat untuk saling menjatuhkan itu tidak perlu, karena sebenarnya kalau kita kembalikan semua itu semata-mata karena itu anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita menjelek-jelekkan pemberian Tuhan, ya kita juga tentu tidak bagus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.